Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa PG PAUD di semester 7. Kita akan ketemu lagi di materi asesmen anak usia dini. Akan tetapi asesmen ini kaitannya dengan evaluasi pembelajaran. Jadi asesmen ini semacam bagian daripada evaluasi pembelajaran. Nah, kita akan memahami apa itu evaluasi. Nah, ini evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan knowledge. Jadi, evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi adanya pengukuran. Lalu berikutnya adalah tes. Tes merupakan sebagai suatu alat untuk melaksanakan pengukuran itu sendiri. Lalu pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif berupa angka-angka mengenai kemajuan belajar siswa. Lalu berikutnya adalah evaluasi bersifat kualitatif. Evaluasi pada hakikatnya merupakan satu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Nah, di sini mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah bisa membedakan ada istilah-istilah yang sering kita dengar, apa itu evaluasi, apa itu tes, pengukuran, dan evaluasi sesungguhnya. Jadi ada pengertian-pengertian yang berbeda, tentunya sangat jauh berbeda itu ya, seperti itu. Dan juga adanya satu lagi asesmen. Nah, ini asesmen itu adalah menganalisis bagaimana tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu berikutnya adalah hakikat evaluasi pembelajaran. Pertama adalah fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Jadi fungsi formatif ini adalah evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses. Jadi kepentingan daripada hasil evaluasi ini tentu untuk guru sebagai bahan untuk melakukan perencanaan pembelajaran di tahun pembelajaran berikutnya. Ini sangat berguna sekali. Lalu berikutnya adalah fungsi sumatif. Dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan, kenaikan kelas, dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi fungsi sumatif ini dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas, gitu ya. Tentu ini yang sangat relevan itu adalah mungkin di tingkat sekolah yang lebih tinggi lagi, seperti minimal di tingkat sekolah dasar. Lalu berikutnya adalah fungsi diagnostik ya. Ini fungsi diagnostik adalah dapat mengetahui latar belakang siswa, psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Jadi bagaimana mungkin kita menemukan siswa-siswa yang mengalami keterlambatan dalam belajar, maka bisa dilakukan dengan evaluasi, tentu yang di dalamnya adalah adanya asesmen. Asesmen ini bisa dilakukan oleh guru sendiri, oleh medis, dan oleh psikolog. Lalu berikutnya adalah fungsi seleksi dan penempatan. Nah, hasil analisis hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jadi fungsi seleksi dan penempatan ini bahwa hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyampaikan siswa dengan minat dan kemampuannya. Nah, jadi setelah penjelasan ini dari pemaparan Bapak ini, bahwa yang namanya hakikat evaluasi pembelajaran itu ada 4. Ada fungsi formatif, ada fungsi sumatif, fungsi diagnostik, dan fungsi seleksi dan penempatan. Bapak harapkan mahasiswa lebih mendalami dari 4 karakteristik ini melalui mencari literatur yang terkait serta mempraktekkan langsung di dunia pendidikan atau di dalam kelas yang bisa memungkinkan. Silakan mahasiswa untuk melakukan pengertian pendalaman tentang fungsi evaluasi ini bisa dilakukan di TK Lab School STKIP Muhammadiyah Kuningan. Itu saja yang bisa Bapak paparkan. Akhir kalam, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.